Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana dengan keadaannya? Semua sehat? Nah, kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan. Pertemuan kedua, kita akan membahas tentang hukum HAM internasional. Nah, kita harus tahu hukum HAM internasional itu apa. Hukum internasional HAM adalah hukum mengenai perlindungan terhadap hak-hak individu atau kelompok yang dilindungi secara internasional dari pelanggaran yang terutama dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, termasuk di dalamnya upaya penggalakan hak-hak. Nah, itulah yang dimaksud dengan hukum HAM internasional. Dan di sini Ibu akan juga menjelaskan tentang fungsi dari organisasi internasional. Fungsi dari organisasi internasional adalah untuk berkontribusi bersama dengan negara-negara di dunia untuk menangani suatu masalah internasional. Nah, itulah fungsi dari pelanggaran HAM itu. Nah, anak-anak sudah mengerti kan apa yang Ibu maksud dengan fungsi dari organisasi internasional itu? Sekali lagi Ibu akan ulangi ya. Fungsi dari organisasi internasional itu adalah untuk berkontribusi bersama dengan negara-negara di dunia untuk menangani suatu masalah, untuk menanganinya bersama-sama dengan negara. Nah, begitu. Jadi contoh pelanggaran HAM yang pernah di Indonesia itu, contohnya itu pelanggaran HAM oleh TNI. Nah, salah satunya pelanggaran HAM yang pernah ada di Indonesia adalah pelanggaran HAM TNI. Nah, pelanggaran HAM oleh TNI adalah segala tindakan yang melanggar hak asasi manusia yang telah dilakukan anggota TNI maupun Polri. Nah, itu dia contoh pelanggaran HAM di Indonesia ya. Nah, kita juga harus tahu tujuan HAM itu apa gitu. Jadi, tujuan HAM adalah melindungi hak manusia untuk hidup dengan harga diri yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak keamanan. Nah, itulah tujuan dari HAM, tujuan dari hak asasi manusia. Nah, itulah dia. Tujuan HAM kata lainnya adalah sebagai alat untuk melindungi manusia dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Nah, itulah dia kata lain dari tujuan HAM itu, untuk melindungi manusia dari sebuah kekerasan. Contohnya dalam kekerasan, contohnya itu yang pertama pembunuhan, perampokan. Nah, itu dia. Penganiayaan juga termasuk dari kekerasan. Nah, dan kita juga harus tahu bagaimana lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Bagaimana menurut mereka? Nah, ini dia. Menurut lembaga negara, Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksaan Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi. Nah, itu adalah bagaimana kelembagaan negara menurut undang-undang. Nah, itulah dia menurut mereka. Jadi, siapa yang tahu di antara kalian peraturan HAM yang pernah berlaku di Indonesia? Siapa yang tahu apa peraturan
HAM yang pernah berlaku di Indonesia. Peraturan apa yang pernah berlaku di Indonesia? Nah, siapa yang tahu? Nah, kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan memberitahunya. Nah, ini dia. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945, termasuk amandemen pertama. Nah, yang kedua, ketetapan TAP MPR. Nah, dan yang ketiga itu Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Dan yang keenam, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dan yang kelima, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan yang keenam, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang ketujuh, Piagam HAM Indonesia tahun 1998. Dan yang kedelapan, peraturan perundang-undangan yang lain. Nah, itulah dia peraturan HAM yang pernah berlaku di Indonesia. Nah, ada pertanyaan anak-anak? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita. Selamat siang. Hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak keamanan. Nah, itulah tujuan dari HAM, tujuan dari hak asasi manusia. Nah, itulah dia. Tujuan HAM kata lainnya adalah sebagai alat untuk melindungi manusia dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Nah, itulah dia. Kata lain dari tujuan HAM itu untuk melindungi manusia dari sebuah kekerasan. Contohnya dalam kekerasan, contohnya itu yang pertama pembunuhan, perampokan. Nah, itu dia. Penganiayaan juga termasuk dari kekerasan. Nah, dan kita juga harus tahu bagaimana lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Bagaimana menurut mereka? Nah, ini dia. Menurut lembaga negara, Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksaan Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi. Nah, itu adalah bagaimana kelembagaan negara menurut undang-undang. Nah, itulah dia menurut mereka. Jadi, siapa yang tahu di antara kalian peraturan HAM yang pernah berlaku di Indonesia? Siapa yang tahu apa peraturan HAM yang pernah berlaku di Indonesia? Peraturan apa yang pernah berlaku di Indonesia? Nah, siapa yang tahu? Nah, kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan memberitahunya. Nah, ini dia. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945, termasuk amandemen pertama. Nah, yang kedua, ketetapan TAP MPR. Nah, dan yang ketiga itu Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Dan yang keenam, Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dan yang kelima, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan yang keenam, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang ketujuh, Piagam HAM Indonesia
tahun 1998, dan yang kedelapan peraturan perundang-undangan yang lain. Nah, itulah dia peraturan HAM yang pernah berlaku di Indonesia. Nah, ada pertanyaan anak-anak? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita. Selamat siang.